Saudara, tinggal menghitung hari lagi. Timnas Indonesia akan menghadapi tim langganan Piala Dunia Australia. Patrick Kluivert juga telah memanggil 29 pemain yang akan memperkuat timnas. Bermain di kandang Australia tentunya tidak akan mudah. Persiapan penggawa timnas sangat mepet. Namun Patrick Kluivert optimistis skuad Garuda bisa meraih poin kala bertanding ke Australia. Bagaimana persiapan timnas dan mampukah Kluivert mewujudkan targetnya yang akan memberi poin saat menghadapi Australia? Bertandang ke Australia, timnas Indonesia mendapat suntikan tenaga baru. 3 pemain naturalisasi teranyar, Emil Audero, Joey Pelopesi, dan Dean James dipastikan bisa diturunkan saat menghadapi Australia. Tentu ini kabar yang menggembirakan. PSSI bergerak cepat mengurus kepindahan federasi ketiga pemainnya dan langsung mendaftarkan mereka untuk membela timnas menghadapi Australia dan Bahrain. Diharapkan ketiga pemain ini bisa memperlebar peluang kemenangan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan alhamdulillah approval dari AFC dan FIFA untuk pindah federasi untuk Joy, Emil dan Dean sudah tuntas kemarin. Jadi mereka masuk ke slot 30 pemain. Sayang Egy cedera jadi 29 yang berangkat. Dan nanti akan dipilih lagi itu 23 pemain. Yang 3 naturalisasi sudah dipastikan ready melawan Australia. Cuman tentu karena register 29 pemain, ya, usia 30 karena 1 cedera Egy, ya tentu pemilihannya itu tergantung dari kepelatihan. Menghadapi Australia pada 20 Maret mendatang adalah ujian perdana bagi pelatih timnas Patrick Kluivert. Sejak diperkenalkan ke publik untuk menakodai timnas Indonesia, Patrick Kluivert hingga kini masih belum memimpin latihan anak asuhnya. Meski demikian, Kluivert bilang telah mempersiapkan tim dengan sempurna. Patrick Kluivert pun sangat antusias menyambut momen pertama memimpin sesi latihan. Jelang laga kontra Australia dan Bahrain, harapan seluruh pecinta sepak bola tanah air kini sepenuhnya ada di pundak Kluivert. Kepelatihan Kluivert diwanti-wanti mampu membawa hasil yang positif bagi timnas. Forward to start with the players. Exciting times ahead. So yeah, we planned everything perfectly. So I can wait to start the training with the players and the matches. Of course, my point of view to give the most support to every player, and we have to also take in charge that we have players who are in Ramadan. So and the special times they need to have the special fuel for their body to perform at the right top. Jelang lawan Australia pada 20 Maret 2025, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix tampak kembali ikut berlatih bersama klubnya AFC Copenhagen setelah sempat mengalami cedera kala bertanding di UEFA Conference League. Kembalinya Kevin Dix menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang bersiap menjalani laga tandang lawan Australia. Kevin Dix diharapkan bisa memperkokoh benteng pertahanan timnas kala berjumpa Skurs. Waktu persiapan melawan Australia yang semakin dekat, timnas justru mendapat kabar tak sedap. Salah satu pemain Liga 1 yang dipanggil Patrick Kluivert, Egy Maulana Fikri, dikabarkan mengalami cedera. Egy diketahui sudah tidak bermain dalam 2 laga terakhir Dewa United. Egy pun harus menepi dan batal diboyong ke Australia. Meski penyerang andalan skuad Garuda dipastikan absen melawan Australia, namun timnas masih memiliki beberapa pemain yang bisa berposisi sebagai penyerang sayap seperti Marcelino Ferdinand, Ragnar Ortmangun, Ole Ramene, dan Rafael Struijk. Tantangan besar menanti timnas Indonesia dalam laga tandang kali ini, saudara. Persiapan yang matang tentu jadi kunci utama. Sementara waktu menuju laga Australia terbilang mepet. Keberangkatan pemain dan ofisial ke Australia akan dibagi dalam beberapa tahapan. Pemain inti dijadwalkan berangkat pada tanggal 18 Maret malam. Sementara pemain yang berkiprah di Eropa dan Amerika Serikat baru akan mendarat di Australia sekitar tanggal 17 dan 18 Maret. Artinya, timnas baru bisa menjalani latihan pada 19 Maret, 1 hari jelang pertandingan. Usai bertanding dengan Australia di Sydney Football Stadium, skuad Garuda akan langsung kembali ke tanah air pada tanggal 21 Maret. Hal ini karena timnas
masih harus menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno pada 25 Maret mendatang. Banyak pemain-pemain juga yang dari Eropa atau dari Amerika itu masih melakukan pertandingan tanggal 15 dan 16. Jadi kebanyakan daripada pemain kita yang bermain di luar negeri ini baru mendarat di Australia itu tanggal 17-an. Ya, 18 mungkin ada yang baru mendarat juga, 19 latihan, 20 tanding. Tanggal 21 mereka kembali, mereka konsolidasi untuk mempersiapkan pertandingan melawan Bahrain. Iya, ini hambatan terbesar timnas kali ini memang waktu ya. Dengan jumlah latihan mungkin hanya sempat 2 kali berlatih mereka latihan bersama di Australia nanti. Itu memang akan sangat sulit sebetulnya bagi pelatih untuk membuat penilaian ya. Ini jadi soal balik lagi soal subjektivitas, soal keyakinan siapa yang paling pas. Karena waktu latihannya cuma 2 kali mungkin dan itu pun kebersamaannya dua hari sebelum pertandingan. Karena sebagian pemain akan datang tanggal 17, tanggal 15 masih bermain. Jadi mungkin akan datang tanggal 17 siang atau sore. Nah, itu persoalan terbesar yang dihadapi oleh pelatih yang membuat mereka mungkin ya tidak akan gegabah membuat perubahan yang terlalu besar karena itu risikonya besar. Akan menjamu timnas Indonesia dalam laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Australia justru diterpa badai cedera para pemain. Tak tanggung-tanggung, pemain yang mengalami cedera adalah mereka yang termasuk dalam tim Socceroos seperti Harry Sotar, Joey Goche, Alessandro Circati, Riley McRae, Jordan Bosch, dan Hayden Matthew yang dipastikan absen melawan timnas Indonesia. Cederanya beberapa pemain kunci bisa mempersulit Australia meraih poin pada laga Indonesia dan Tiongkok. Meski situasi ini juga bisa menguntungkan timnas Indonesia. Meski diterpa badai cedera, kabar baiknya bomber Australia Kusni Yengi dikabarkan telah pulih dari cedera. Ia dipastikan akan memperkuat The Socceroos saat menghadapi timnas Indonesia pada 20 Maret besok. Tapi kehadiran Yengi juga berpotensi membuat repot pemain bek timnas Indonesia karena yang dikenal sebagai salah satu andalan lini depan The Socceroos. Tony Popovic memanggil 26 pemain terbaik timnas Australia untuk kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Indonesia dan Tiongkok. Dibanding daftar pemain edisi November 2024 lalu, ada 9 perubahan yang dibuat Popovic pada edisi Maret 2025. 6 diantaranya merupakan nama baru, yakni 4 nama baru perdana mendapat panggilan ke tim nasional senior, sementara 2 lainnya belum mendapatkan menit bermain di timnas. Pemilihan pemain ini kabarnya membuat warganet Australia geram. Pasalnya, sejumlah pemain muda yang dinilai bagus dan layak masuk dalam timnas justru tidak dipanggil. Di sisi lain, kurang dari sepekan jelang pertandingan, Stadion Sydney sudah bersiap menjadi saksi pertempuran timnas melawan Socceroos. Stadion Sydney yang mampu menampung lebih dari 45.000 penonton akan menyalurkan gemuruh ribuan pendukung timnas Indonesia maupun Australia 20 Maret nanti. Meski megah, tetapi rumput Stadion Sydney disebut kurang ideal karena Stadion Sydney digunakan multifungsi cabang olahraga. Saat menghadapi Australia, Patrick Kluivert diprediksi bakal menerapkan strategi menyerang dengan formasi favoritnya 4-3-3. Untuk posisi kiper ada sosok Emil Audero, kemudian 4 pemain belakang kemungkinan diisi oleh Calvin Verdong, Jay Idas, Max Hilgers, dan Kevin Dix. Lalu 3 pemain tengah bisa diisi oleh Tom Haye, Ivar Jenner, dan Joey Pelopessi. Sementara lini depan ada Rafael Struijk, Ole Romine, dan Dan James. Pengamat bilang formasi 4-3-3 cukup baik jika diterapkan karena bakal membuat lini pertahanan aman. Salah satu konsekuensi kalau bermain dengan 4-3-3, di lini pertahanan itu aman. Karena pemain seperti Miss Hilher, Jay Ijes, Kevin Dix, Verdong, itu di klubnya main 4-3-3, jadi aman. Lini pertahanan berubah dari 3 jadi 4 tuh aman. Yang jadi masalah mungkin di tengah, sedikit masalah sebetulnya. Karena kalau kita bermain dengan 3-4-3, kita cukup punya 2 gelandang tengah. 2 gelandang lain adalah back sayap. Tapi kalau 4-3-3, maka kita pakai 3 gelandang. 1 holding midfielder, pemain jangkar, 2 gelandang serang. Nah, 2 gelandang serang itu kita sudah punya Ivar Jenner, sudah punya Tom Haye, ada Marcelino juga. Tapi gelandang jangkarnya tidak ada.
Yang karakternya murni seorang defensive midfielder itu nggak ada selama ini. Makanya Joey Pelupesi itu kan agak dikebut prosesnya karena dia inilah calon pemain yang mengisi posisi defensive midfielder. Antusias publik untuk menyaksikan laga timnas melawan Australia sangat tinggi. Bermodal imbang tanpa gol di Gelora Bung Karno pada pertemuan pertama lalu dan tambahan pemain baru membuat publik sangat optimistis timnas mampu mencuri poin di Australia. Kehadiran pelatih kaliber dunia Patrick Kluivert diharapkan mampu membawa Indonesia meraih poin dari Australia untuk menjaga harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Semoga saja Garuda bisa terbang tinggi dan lolos ke Piala Dunia. Saudara